pertanyaan saya, Ibu Mega masuk kualifikasi yang bisa jadi amicus curiae nggak menurut Anda? Ya, oleh karena itulah saya bilang, ya, legal hukum di Indonesia hanya amicus curiae itu bisa diberikan kepada orang-orang atau organisasi atau individu atau lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang. Di Indonesia ya, kalau di Eropa dan Amerika itu urusan lain. Setiap individu bisa. Ya, apakah posisi legal standingnya Megawati ada? Tidak ada, karena tidak ada pengalaman di Indonesia. Saya mau kasih contoh. Kenapa Haris dan Fathia dengar pengalaman dulu. Gimana? Enggak, Anda tidak tahu, dengar dulu. Kenapa Haris dan begini? Kenapa Haris dan Fathia tidak minta tidak punya pengalaman? Rakyat biasa pun boleh jadi amicus curiae. Dari statusnya sebagai ketua umum partai tidak bisa. Di mana ada larangannya? Ibu Mega tidak boleh jadi amicus curiae. Sebagai ketua umum partai tidak bisa. Tadi Anda bilang tidak ada pengalamannya. Maksudnya Ibu Mega tidak ada pengalamannya apa? Ini pengalaman Anda apa? Saya tanya. Oke, biar nggak kasar Anda ngomong. Anda belum dengar. Di Indonesia setiap individu maksud itu Anda Ibu Mega tidak punya pengalaman itu apa? Legal hukum di Indonesia. Jawab dulu pertanyaan saya. Dengar dulu. Yang Anda maksud Ibu Mega tidak punya pengalaman apa? Pengalaman apa? Anda lari. Nggak, saya tanya, jawab Anda sendiri. Jawab dulu. Dengar dulu pernyataan saya. Makanya saya tanya. Di Indonesia, Anda bilang Ibu Mega tidak punya pengalaman. Jelaskan dulu itu. Titik dulu di sana. Anda anggota DPR bukan? Tunggu sebentar. Lu bukan siapa-siapa. Dengar dulu. Dengar dulu. Anda anggota DPR bukan? Loh, saya jawab dulu pertanyaan saya. Be wise. Anda bilang begini. Be wise. Justru Anda harus wise. Ini Anda berani menuduh seorang presiden Republik Indonesia kelima, ketua umum partai tidak punya pengalaman. Anda jelaskan dulu itu. Saya nggak mau terusin sebelum dia jawab itu. Oke, nanti jeda dulu. Kita jeda dulu sudah. Kita akan lanjutkan usai jeda saat lagi tetap bersama. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyerahkan amicus curiae terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Dokumen amicus curiae itu berisi pertimbangan Megawati dan dilengkapi seluruh pendapat hukum. Amicus curiae Megawati diserahkan ke MK oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan jajaran pengurus DPP lainnya pada Selasa 16 April 2024. Penyerahan amicus curiae dilengkapi surat kuasa dari Megawati Soekarnoputri. Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, ujar Hasto pada Selasa 16 April 2024. Tak hanya Megawati yang menyerahkan amicus curiae atas sengketa Pilpres 2024 kepada MK. Sebelumnya, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FHUI Sulistiawati Irianto dan dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mewakili 303 akademisi juga melakukan hal yang sama. Pendapat hukum yang diajukan itu diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan agar MK bisa memutuskan sengketa PHPU secara adil. Kami berdua, Bapak Dr. Ubedillah Badrun dan saya, Sulistiawati Irianto, mewakili teman-teman. Ada 303 para akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat sipil mengirimkan amicus curiae, menandakan bahwa kami ingin menjadi sahabat pengadilan untuk bisa mengatakan kepada hakim bahwa kami berada di belakang para hakim untuk memberikan putusan, ujar Sulistiawati di Gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis 28 Maret 2024. Lalu, apa yang dimaksud dengan amicus curiae yang ramai-ramai diajukan oleh akademisi, masyarakat sipil, hingga Megawati Soekarnoputri? Dalam buku berjudul Menjadi Sahabat Keadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief yang ditulis Siti Aminah pada tahun 2014, amicus curiae merupakan bahasa Latin sering juga disebut Friends of the Court dalam bahasa Inggris atau sahabat pengadilan dalam bahasa Indonesia.
Menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat, amicus curiae didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok yang tidak menjadi pihak dalam suatu gugatan, tetapi memiliki kepentingan yang kuat dalam masalah tersebut, akan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin untuk mengajukan suatu brief dalam gugatan tersebut, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Jadi penekanannya pada seseorang atau institusi yang bukan pihak atau diminta oleh para pihak di dalam sebuah perkara di pengadilan, yang memberikan informasi tentang hukum dan kasus yang sedang disidangkan secara independen dengan tujuan untuk membantu pengadilan. Adapun Hukumpedia mendefinisikan amicus curiae sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan seperti der dan verzet. Meskipun belum diatur secara jelas di Indonesia, tapi dasar hukum diterimanya konsep amicus curiae di Indonesia mengacu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal itu menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 03/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat 4, dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu A. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya, atau B. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan garis miring atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. Praktis amicus curiae pernah diterapkan di tanah air. Salah satunya pada kasus pencemaran nama baik mantan Kapolda Sulawesi Selatan Sisno Adi Winoto, yang dituduhkan kepada jurnalis UPI Asmaradana pada 2009 silam. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis bebas kepada UPI Asmaradana. Selain kasus itu, ada pula kasus-kasus lain yang terdapat amicus curiae berdasarkan catatan hukum online. Antara lain peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto, kasus peninjauan kembali pra-peradilan atas surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKPP Bibit Chandra, dan kasus penggusuran Papanggo, Jakarta Utara. Dalam kasus penggusuran Papanggo, bahkan pihak yang bertindak sebagai amicus curiae adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM dari luar negeri. Karena itu, pengajuan amicus brief atau komentar tertulis ke pengadilan dinilai sangat penting. Pertama, untuk berpartisipasi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Kedua, menjaga proses penegakan hukum dan mendorong hakim untuk terus memperbaharui pengetahuannya. Ketiga, menjaga kebebasan akademik yang dimilikinya dengan mengeksplorasi pengetahuan dan pendapatnya seluas-luasnya, tanpa kepentingan dan keterikatan dengan para pihak yang berperkara. Keempat, efisiensi karena seseorang tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk datang ke pengadilan.